Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Spidunodu. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Sobhan adalah putra dari kepala wilayah Raptadu. Sobhan memastikan bahwa dia selalu membantu teman-temannya. Dia pergi sejauh apapun untuk membantu teman-temannya. Saat salah satu temannya mendapat kesulitan karena dikejar oleh orang-orang desa karena temannya menggoda seorang gadis di kampung tersebut. Sobhan mendapati telepon dari temannya yang meminta tolong. Sobhan melawan mereka dengan tangan kosong, bahkan dia selalu mengabadikan momen ketika dia berhasil memukul orang-orang tersebut. Kemudian Sobhan meminta salah satu warga desa yang mengejar temannya untuk memanggil ketua desanya agar datang ke tempat mereka sekarang berada. Ternyata Sobhan berada di daerah kekuasaan ayahnya Vasanti yang bernama Ramacandrapa. Ramacandrapa menjadi penengah dari kesalahpahaman tersebut dan ini adalah pertemuan pertama mereka dengan kesan yang tidak mengenakan walaupun temannya bisa selamat. Di lain tempat, Virahadrapa, ayah Sobhan yang sedang mendengarkan permasalahan yang terjadi di antar kampung dan dia meminta kabar jika anaknya dan adiknya membuat masalah. Terutama Sobhan yang mendapat peringatan keras dari ayahnya karena hobi berkelahi dan neneknya pun memarahi dengan mengatakan jika Sobhan terus seperti itu maka kakeknya yang sudah meninggal akan bangkit kembali untuk menghukum cucu kesayangannya. Sedangkan kasus pamannya adalah dia tertangkap oleh polisi sedang melakukan seperti tindakan asusila terhadap poster artis idolanya dan itu sungguh sangat memalukan. Saat Sobhan sedang berkumpul dengan temannya di kedai teh, datang seorang wanita yang sedang menggendong anaknya digoda oleh Sobhan. Namun itu hanya main-main saja karena mereka sudah saling mengenal. Di rumah Vasanti sedang terjadi kesibukan mempersiapkan acara, sebuah acara syukuran kelahiran anggota baru di keluarga mereka. Saat sedang berebut HP dengan keponakan kembarnya, Vasanti tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Jagan. Jagan pun telah lama menyukai Vasanti sebagai salah satu kerabat dekat dari istri paman Vasanti. Jagan disambut baik oleh ayahnya Vasanti. Saat menunggu bis yang hendak membawa mereka ke kota untuk sekolah, dua orang teman Sobhan yang sedang menunggu bis melihat seorang gadis yang juga terlihat tertarik dengan salah satu dari mereka. Saat teman Sobhan melemparkan bunga mawar pada gadis itu membalas dengan melemparkan granat. Teman Sobhan yang gendut menyadari jika yang dia tangkap adalah granat, mencoba mengatakan pada temannya namun dia masih belum sadar. Namun saat sadar dia langsung melemparkan granat tersebut ke kedai teh dan meledak di dekat paman yang biasa ada di kedai tersebut. Sobhan mendorong temannya agar berani mengajak bicara Vasanti, namun lagi-lagi temannya itu hanya mendapatkan wajah galak Vasanti dan juga teman perempuannya yang mengakibatkan teman Sobhan itu kemudian mundur. Kembali berada di bengkel depan kampus, mereka kedatangan teman Sobhan yang lain dengan membawa seseorang yang ingin meminta tolong untuk bisa mendekati Vasanti. Penampilan sangat tidak mendukung, namun Sobhan tidak mematahkan semangat mereka dan tetap membantunya. Kini dua orang yang menyukai Vasanti duduk tepat berbarengan. Dan dicapai kesepakatan jika mereka harus bersaing untuk menarik perhatian Vasanti. Vasanti dari dalam bis mencuri-curi pandang kepada Sobhan namun tidak ada yang menyadarinya karena fokus mereka ada pada pemuda yang berpenampilan paling nyentrik di dalam bis. Gaya yang sangat berlebihan untuk menarik perhatian seorang gadis seperti Vasanti dan itu sangat mengganggu Vasanti. Satu saingan teman Sobhan mundur namun salah satu teman Sobhan menyadari jika Vasanti suka mencuri-curi pandang pada Sobhan. Beberapa tahun silam saat mereka masih SMA, Sobhan yang pada pandangan pertama tertarik pada Vasanti berusaha mendekati Vasanti. Sejak ditolak, Sobhan tidak pernah lagi mengejar Vasanti.
Keesokan harinya saat Sobhan akan menaiki bis, dia memperoleh rangkaian bunga karena telah menyelamatkan nyawa pemuda yang telah mengganggu gadis-gadis yang ada di dalam bis. Yang mereka naiki ketika mereka bertiga menabrak mobil yang berhenti tepat di depan mereka dengan kencang, sehingga nyawa mereka dapat tertolong. Sampai di kampus, Sobhan dan temannya akan menunggu di bengkel. Saat inilah Jangan datang dan langsung menghampiri Sobhan dengan wajah yang terlihat seperti berusuhan dan menimbulkan ketegangan bagi yang melihatnya. Namun ternyata mereka adalah teman lama. Akhirnya mereka semua berkumpul di bengkel dan saling bertukar kabar sambil menghabiskan makanan dan minuman yang mereka pesan. Saat Vasanti pulang kuliah dengan temannya dan melewati perumahan warga, Sobhan yang mewakili temannya menghadang Vasanti dan meminta teman Vasanti untuk menjauh. Sobhan mengatakan apa yang harus dilakukan agar Vasanti mau berbicara dengan temannya, dan Vasanti mengatakan jika dia sudah mempunyai seseorang yang dia suka. Ketika Sobhan bertanya tentang laki-laki itu, Vasanti hanya mengatakan jika Sobhan harus menebak benda apa yang menjadi kesukaan Vasanti. Di sebuah acara pemujaan dan juga festival, Vasanti mencari Sobhan. Sobhan mengirimkan beberapa permen kepada Vasanti lewat pedagang dan juga mengirimkan kura-kura. Ini semua adalah benda yang Sobhan ingat beberapa tahun yang lalu yang digunakan oleh Vasanti saat menolaknya. Vasanti yang mencari Sobhan dan salah mengenali orang membuat keributan. Vasanti hampir saja dilecehkan, membuat Sobhan dan teman-temannya terlibat perkelahian di sana. Sampai di rumah, Vasanti dimarahi oleh ayahnya karena menjalin hubungan dengan Sobhan. Bagi ayahnya, Sobhan adalah seorang yang temperamental, sombong, dan juga tidak sopan pada orang yang lebih tua. Vasanti tidak pernah mengangkat telepon dari Sobhan karena HP-nya dibakar oleh ayahnya. Begitu kesalnya ayah Vasanti, dia bahkan ingin mencekik Vasanti. Paman Sobhan yang datang bergabung untuk minum dengan Sobhan dan teman-temannya, dia melihat Sobhan sangat murung. Teman-temannya mengatakan jika Sobhan sedang jatuh cinta, namun mendapatkan halangan dari orang tuanya. Begitu melihat fotonya, pamannya Sobhan terkejut karena gadis itu adalah anaknya Rama Chandrapa, saingan ayahnya. Mendatangi wilayah ayahnya Vasanti, paman Sobhan ditangkap karena dicurigai ternyata pamannya Sobhan berteman dengan pamannya Vasanti, yang kemudian mengajaknya pulang dan makan bersama yang dihidangkan oleh Vasanti. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pamannya Sobhan untuk menunjukkan foto Sobhan pada Vasanti. Vasanti meminta izin pada ayahnya untuk kembali berkuliah, namun ayahnya masih saja menolak. Ibunya Vasanti memberikan ide agar Vasanti kuliah untuk sementara akan didampingi oleh bibinya. Akhirnya mereka sudah berada di depan kampus. Bibinya diminta untuk menunggu di bengkel. Pemilik bengkel yang merupakan teman Sobhan menghubunginya dan memberitahukan jika Vasanti ada di kampus. Sobhan dan temannya datang untuk mengulur waktu agar Vasanti tidak cepat pergi. Sobhan memberikan saran untuk merubah tatanan meja di bengkel. Ternyata bibinya Vasanti yang memiliki ide yang sama. Akhirnya Sobhan dan Vasanti dapat bertemu dan berbicara hati ke hati. Keesokan harinya ketika Vasanti kembali akan berangkat kuliah dengan bibinya menggunakan bis, kelompok laki-laki yang mengganggunya di festival ikut naik bis. Mengganggu Vasanti yang kemudian menelpon Sobhan untuk meminta bantuan. Saat Sobhan datang, terjadi perkelahian di dalam bis hingga salah satu dari mereka yang bernama Babu terlempar dari bis, membentur tiang listrik yang mengakibatnya meninggal dunia. Polisi datang dan meminta keterangan dari saksi yang ada di sana. Sobhan pun dibawa ke kantor polisi atas dugaan pembunuhan. Atas dukungan keluarga dan juga pengacaranya, Sobhan dapat keluar dengan jaminan. Ternyata Babu adalah kerabat dari salah satu teman Sobhan. Sobhan meminta maaf namun tetap ada dendam di antara mereka yang disembunyikan. Keluarga Sobhan sudah menunggu dengan cemas mengenai kabarnya. Mereka dapat bernafas dengan lega saat melihat Sobhan pulang ke rumah.
Tangis bahagia dan doa terucap untuk Sobhan. Teman-temannya Babu yang melihat Sobhan di jalan segera mengejar Sobhan hingga ke lahan penambangan. Mereka berkelahi di sana saling pukul dan membalas hingga akhirnya dengan sebuah kayu Sobhan dapat mengalahkan temannya Babu. Sobhan mengalami luka robek di tangannya dan berada di rumah sakit ketika Madan datang ke RS. Temannya Sobhan berbicara dengan Madan mengenai Sobhan yang selalu beruntung dalam segala hal termasuk dalam hal kematian. Temannya Sobhan memprovokasi Madan agar semakin benci pada Sobhan. Sobhan mendatangi rumah Babu dan memberikan santunan kepada keluarga Babu walaupun dia yakin jika bukan dirinya yang melemparkan Babu keluar dari bis. Ayah Sobhan yang mendapati telepon jika anaknya mengalami kekerasan, melihat anaknya dipukuli, Vira Badarapa menawarkan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya dicapai kesepakatan kata damai dengan keluarganya, namun teman-teman Babu masih belum bisa menerimanya. Sedangkan di rumah Vasanti, dia dan bibinya mendapatkan tamparan dari ayah Vasanti yang karena Vasanti selalu membuat masalah. Untuk mengatasi itu, ayah Vasanti memutuskan akan menikahkan Vasanti dengan Jagan setelah melihat kecocokan horoskop mereka. Jagan diberi kabar jika dia akan dinikahkan dengan Vasanti yang mana memang sudah disukai sejak lama. Keluarga Vira Hadrapa mendatangi rumah Rama Candrapa untuk membicarakan kelanjutan hubungan anak mereka. Rama Candrapa dengan penuh emosi menolak pembicaraan tersebut, bahkan mengatakan jika dia tidak mau berurusan dengan keluarga Vera Badrapa lagi. Keesokan harinya Rama Candrapa beserta istri mendatangi kuil untuk meminta diramalkan mengenai anaknya. Namun kuil sudah tutup. Dalam perjalanan pulang, Rama Candrapa hanya diam, dia memikirkan mengenai kebahagiaan putrinya. Ketika sampai di rumah, Rama Candrapa mengatakan akan mengikuti kemauan putrinya. Bahagia tentu dirasa Vasanti. Dia memeluk ayahnya dan iparnya sambil mengucapkan terima kasih karena paman dan iparnya bersedia membantu untuk berbicara dengan Jagan untuk membatalkan pertunangannya, padahal Jagan sudah bersiap-siap menyambut kedatangan pengantin di rumahnya. Tentu ini semakin membuat Jagan semakin marah dan murka. Merasa dipermainkan, Jagan dan Madan mulai merencanakan sesuatu pada Sobhan saat dia mengetahui jika Sobhanlah orang yang akan menggantinya menikahi Vasanti. Acara lamaran dilaksanakan di rumah Rama Candrapa. Seorang pendeta yang akan memimpin upacara datang dengan berpakaian modis menggunakan motor besar sebelum berganti dengan baju kebesarannya. Saat upacara sedang dilakukan, keponakan Sobhan menaiki tangga dan hampir saja tertusuk oleh alat pengupas kulit kelapa. Jika tidak ditolong oleh Sobhan hingga dia yang sedikit terluka, melihat itu pendeta memberikan jimat penolakan bala kepada para masyarakat yang melihatnya. Kejadian tersebut membuatnya merasakan akan terjadi sesuatu pada calon pengantin pria. Madan menemui Sobhan lalu memberitahukan jika sebelumnya Jagan akan bertunangan dengan Vasanti namun gagal karena dirinya. Madan menelpon Jagan di depan Sobhan ketika Sobhan akan berbicara dengan mematikan telepon untuk membuat Sobhan semakin merasa bersalah. Langkah selanjutnya yaitu Madan dan Jagan menyewa dua orang yang akan membantu mereka membunuh Sobhan di tambang bekas tersebut. Mereka sudah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti sekop, tang besar dan lain-lainnya. Madan menelpon Sobhan dan mengatakan jika Jagan ingin bertemu dengannya di bekas pertambangan batu. Tanpa curiga dia menyetujui hal tersebut. Saat akan pamit pergi sendirian dan mengendarai kendaraan sendiri, kebetulan salah satu temannya datang lalu mereka pergi ke pertambangan. Di tengah jalan Madan sudah menunggu, namun di luar prediksinya ternyata Sobhan tidak datang sendiri. Setelah menelpon Jagan, akhirnya Madan tetap pergi sesuai rencana mereka akan mengurus temannya nanti. Tiba di lokasi mereka mencari Jagan, ternyata Jagan sedang bermain kartu dengan orang yang langsung pergi ketika melihat Sobhan. Jagan mengeluarkan semua amarahnya hingga tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memukul kepala Sobhan hingga dia terjatuh, merintih kesakitan. Kini Jagan yang mengambil kendali, dia menendang memukul Sobhan dengan tank yang berukuran besar hingga
hingga Sobhan terkapar tidak berdaya di atas batu. Dia mengatakan membalaskan dendam Babu saat dua orang suruhan Jagan akan melakukan tugasnya. Sobhan yang menjatuhkan mereka menendang Madan hingga pisaunya terjatuh, melempar Jagan dengan tanah ke matanya. Dengan dibantu temannya, Sobhan berdiri, namun tiba-tiba Sobhan ditusuk dari belakang oleh teman yang membantunya berdiri. Tatapan kebencian terlihat dari wajah temannya. Dia mengatakan jika sial muak dengan sikap sok baik Sobhan. Sobhan yang selalu beruntung dalam segala hal, bahkan gadis yang dia sukai juga menyukai Sobhan. Saat mereka berbalik untuk berunding dengan apa yang akan dilakukannya, Sobhan memanfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi dan mulai melakukan serangan balik dengan sisa kekuatan yang dia miliki. Dua orang suruhan Jagan sudah dilumpuhkan. Madan sudah dibuat tak berdaya. Kini giliran Jagan dengan menggunakan sekop kecil. Jangan merintih kesakitan setiap kali menerima pukulan dari Sobhan. Terakhirnya adalah temannya Sobhan. Saat dia berlari, dia tertusuk tombak dari belakang. Mereka bertiga dikumpulkan dan Sobhan mengatakan pada Jagan jika cinta tidak dapat dipaksakan dan Vasanti yang memilih dirinya. Kepada temannya, Sobhan mengatakan jika dia tahu temannya itu bekerja sama dengan Madan untuk masalah baru. Sobhan merasa kecewa karena kebaikannya tidak berarti untuk teman-temannya. Setelah meninggalkan lokasi dan Sobhan sedang beristirahat, untung temannya sejatinya lewat dan melihat dengan tubuh penuh luka segera menolaknya. Beberapa tahun kemudian, Sobhan dan Vasanti sudah memiliki seorang anak laki-laki. Mereka hidup dengan bahagia, bahkan sahabat sejatinya Sobhan juga menikah dengan temannya Vasanti. Iri, dendam tidak akan membawa kebaikan, hanya akan membuat sebuah hubungan yang awalnya berjalin harmonis dan menjadi rusak. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.